Selamat siang semuanya. Salam budi luhur. Selamat datang kembali di BL College untuk tahun 2025 untuk mata kuliah Contemporary IR. Tema kita pada hari ini adalah regionalisme dan neoregionalisme dalam hubungan internasional. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ada 5. Yang pertama, memahami konsep dasar regionalisme dan neoregionalisme. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara regionalisme dan neoregionalisme. Yang ketiga, mengetahui contoh nyata dari kerjasama regional dan dampaknya, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama regional, dan menghadapi peran Indonesia dalam kerjasama regional seperti ASEAN. Kalau teman-teman menemukan ada dari salah satu dari 5 tujuan pembelajaran ini yang belum tercapai, jangan sungkan untuk mendiskusikannya di grup yang sudah ada. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu regionalisme. Regionalisme dalam keilmuan HI merujuk pada wilayah yang ada di dalam satu region atau kawasan atau benua. Jadi kalau kita berbicara mengenai regional di Eropa, berarti yang dimaksud adalah benua Eropa, atau regional di Asia Tenggara berarti kawasan atau benua Asia Tenggara, seperti itu. Kita hilangkan kata benua, yang selanjutnya akan kita sebut benua ini menjadi kawasan atau wilayah. Baik, kawasan ini selanjutnya membentuk kerjasama mereka sendiri. Ya, jadi selain ada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, setiap negara di wilayahnya mereka memiliki organisasi regionalnya masing-masing. Nah, organisasi regional ini disebut sebagai regionalisme, yang dengan kata lain adalah kerjasama antar negara dalam satu kawasan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tujuannya apa? Ada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama budaya. Contoh dari kerjasama regional yang ada pada saat ini adalah Uni Eropa, ya. Ini yang biru tua ini di tengah ada Uni Eropa, lalu ada ASEAN di Asia Tenggara, lalu juga ada NAFTA ya di Amerika Utara, North Atlantic Free Trade Area. Oke. Nah, ini juga ada ya pembagian-pembagiannya, jadi hampir punya. Ada European Free Trade Area, ya, ada kerjasama negara Teluk, terus juga ada Uni Afrika, ya, lalu juga ada CIS, ya, negara pecahan komunis, dan lain sebagainya, Mercosur untuk Amerika Latin, dan banyak lainnya ya. Kalau teman-teman ingin untuk menganalisis organisasi regional yang ada, maka silahkan diperdalam ya. Pertanyaan yang mencuat selanjutnya adalah mengapa regionalisme itu muncul? Regionalisme muncul pasca Perang Dunia Kedua ya, di mana negara-negara ini berpikir ternyata strategi yang paling efektif untuk mengamankan wilayahnya adalah mereka harus mengamankan diri dan mendekati atau akrab dengan negara-negara tetangganya. Dalam hal ini Barry Buzan dalam bukunya menyebutkan bahwa ada teori ya dari Barry Buzan namanya Regional Security Complex atau kompleks keamanan regional, di mana negara-negara ini pada akhirnya mereka membentuk kompleks keamanan sendiri di wilayahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena bisa kita lihat ya, yang bisa melindungi kita adalah negara-negara tetangga ini. Ya, kalau misal ASEAN mereka tidak solid, maka ketika
Indonesia misalnya diserang oleh negara lainnya, maka dia ke siapa lagi dia minta bantuan kan, ke negara Eropa jauh, Amerika jauh, seperti itu. Maka bisa kita katakan salah satu yang paling utama kenapa negara ini membentuk sebuah organisasi regional adalah stabilitas politik ya, dan juga pertahanan. Oke. Yang kedua ya ekonomi. Ya ekonomi, budaya dan politik, hal ini bisa kita lihat contohnya di ASEAN ya. ASEAN ada 11 negara, ini yang belum masuk adalah Timur Leste ya, yang baru masuk di tahun 2023 kalau tidak salah. Correct me if I'm wrong. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan, kalau regionalisme di ASEAN itu ya selain keamanan adalah ekonomi, budaya dan politik. Kenapa ekonomi? Karena dengan bekerja sama dengan negara yang ada di satu kawasan, maka itu lebih memudahkan kita untuk berdagang dibandingkan kita harus kerjasama dengan negara lain ya yang jauh, karena kan itu untuk kirim barangnya butuh ongkos. Nah, contohnya sini seperti Uni Eropa ya. Uni Eropa dibandingkan dengan negara organisasi regional lain, perdagangan antar negara di Uni Eropa itu yang paling masif. Jadi sebelum negara Uni Eropa ini berdagang dengan negara lainnya, mereka sudah lebih dulu berdagang dengan negara anggotanya. Nah, karena ASEAN masih baru, memang ASEAN tidak semasif di Eropa, tetapi ASEAN menuju ke sana ya, seperti Thailand yang jual beli beras dengan Indonesia ya, lalu komoditas lainnya yang ada di antar negara anggota ini. Karena memang kelebihannya ASEAN memang mereka satu rumpun ya, rumpunnya rata-rata Melayu dan budayanya juga tidak jauh berbeda, sehingga kebudayaan yang ada di ASEAN itu mirip-mirip seperti itu. Nah, dengan negara di Asia Tenggara ini memiliki ASEAN, maka mereka bisa menghadapi tantangan bersama ya, seperti pada saat ini perdagangan yang tidak pasti, apalagi ketika Amerika Serikat dengan Cina mereka perang dagang ya. Ya udah, kita sulit untuk beli barang dari Cina atau kita sulit beli barang dari Amerika Serikat, ya udah mending kita beli barang ke tetangga-tetangga kita aja. Dan juga itu semakin memperbaiki ya citra daripada negara itu sendiri ya, jadi memperbaiki perekonomian negara itu juga. Ini juga seperti itu. Dan Indonesia juga menjadi salah satu dari pendiri atau founding father di ASEAN. Nah, nanti juga akan dibahas di slide terakhir ya, bagaimana peran Indonesia di organisasi ASEAN. Nah, bentuk-bentuk regionalisme itu banyak ya. Ini peta yang saya buat sendiri ya. Ini udah lama, sekitar 2019, mungkin sekarang udah nambah ya, banyak peta-peta baru sini yang regionalisme ekonomi. Contohnya ada NAFTA, North America Free Trade Area, terus lalu juga ada Uni Eropa ya, di benua Eropa. Terus regionalisme keamanan ini yang biru ya, yang kompas itu ada NATO, North Atlantic Treaty Organization ya, traktat organisasi traktat terus lupa saya. North Atlantic Treaty Organization, benar kan, organisasi traktat Atlantik Utara. Nah, dulu memang NATO ini dibuat untuk menandingi Fakta Warsawa atau Warsaw Pact ya, organisasi keamanan. Regionalisme juga ya, yang dibuat oleh Uni Soviet, tetapi setelah Uni Soviet runtuh, maka Fakta Warsawa juga runtuh dan NATO kehilangan common enemy-nya, sehingga sekarang banyak memes ya yang bilang bahwa NATO itu singkatannya No Action Talk Only. Nah, selain daripada ini NATO, regionalisme keamanan, regionalisme ekonomi, ada juga regionalisme budaya. Seperti di ASEAN, ya ASEAN punya namanya ASEAN Socio-Cultural Community, komunitas budaya, sosial dan budaya yang ada di ASEAN. Nah, itu juga tujuannya untuk apa? Untuk ya kerjasama ya dalam bidang budaya dan pendidikan ya. Ada student exchange, lalu juga ada
cultural performance, sehingga kita tahu tuh budaya di luar Indonesia seperti apa, Thailand bagaimana, Brunei bagaimana, Laos bagaimana, yang ya meskipun mirip-mirip tapi ada warna yang berbeda pastinya ya, meskipun sama-sama di Asia Tenggara. Lalu juga budayanya ya karena mirip tapi selalu ada yang beda pasti, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, Uni Eropa juga karena dia ada kesamaan budaya dengan negara anggotanya, ya mereka juga ada ya cultural community di dalamnya. Nah, sampai dengan saat ini merujuk pada pandangan neofungsionalis, organisasi regional yang paling ideal adalah Uni Eropa. Kenapa demikian? Ya karena Uni Eropa sampai dengan saat ini masih dijadikan contoh bagi organisasi regional lainnya ya, seperti ASEAN ya, lalu juga NAFTA dan lain sebagainya, terutama ASEAN ya, karena ASEAN dengan Eropa juga punya satu pertemuan namanya Asia Europe Meeting ya, dalamnya juga ada negara ASEAN. Mereka bertemu setahun sekali dengan negara Eropa ya untuk membicarakan ekonomi, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke Uni Eropa. Dibentuknya Uni Eropa itu momentumnya setelah Perang Dunia Kedua ya. Kenapa demikian? Karena setelah Perang Dunia Kedua, Jerman, Italia ya itu mereka kalah perang, sehingga dan kebanyakan juga negara Eropa mengalami kebangkrutan pada saat itu karena mereka juga terkena dampak dari perang itu sendiri, sehingga pada saat itu Amerika Serikat di bawah Kapten Marshall pada saat itu punya namanya European Recovery Act atau yang sering dikenalnya adalah Marshall Plan, di mana kenapa dinamakan Marshall Plan ya karena tadi ya sesuai dengan pemimpinnya pada saat itu Kapten Marshall. Nah, akhirnya Amerika Serikat kasih bantuan ke negara-negara yang ada di Eropa untuk mereka recovery pasca perang. Tapi karena mereka dikasih bantuan sama Amerika Serikat, akhirnya Eropa ini ketergantungan akan dolar, sehingga ya muncul gitu ya gerakan dari negara Eropa ini seperti Belgia, terus juga Jerman, Italia, Belanda ya, Perancis, untuk mereka membuat sebuah organisasi yang mana gimana caranya supaya mencegah konflik yang ada di Eropa dan meningkatkan kesejahteraan. Kenapa konflik? Karena Eropa ini mengalami perjalanan konflik yang panjang ya, mulai dari perang suci, terus juga di era kerajaan mereka berperang ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sehingga kayaknya harus bikin satu ini deh gitu. Nah, dan di bawah inisiatif Robert Schuman pada saat itu Perdana Menteri Prancis, maka dibentuklah sebelum nama Uni Eropa namanya adalah European Coal and Steel Community pada tahun 1951. Nah, and so on mereka akhirnya jadi Uni Eropa tahun 1992 di bawah Traktat Maastricht atau Maastricht Treaty. Nah, dan tahun 2002 mereka punya mata uang bersama. Kenapa Uni Eropa ini harus punya mata uang bersama? Karena kembali lagi, Uni Eropa punya hutang yang banyak kepada Amerika Serikat. Nah, karena negara mereka itu mata uangnya beda-beda, sehingga ada gap, ada kesenjangan antara satu negara hutangnya dengan negara lain. Maka gimana caranya supaya mereka mempercepat bayar hutangnya ke Amerika Serikat dan punya mata uang yang lebih kuat dibandingkan negaranya. Ya, pada saat itu apalagi seperti Jerman, Italia, mereka sulit sekali membayar hutang ke Amerika Serikat karena negaranya kolaps seperti itu. Akhirnya mereka bikin mata uang bersama namanya Euro. Ini memudahkan mereka untuk berdagang dengan sesama negara anggota seperti Belanda dan Luxembourg, atau dengan Jerman, Prancis seperti itu. Ya karena kan mereka mata uangnya beda. Kalau mata uangnya beda, dagangnya sulit gitu karena harus nukerin dulu ke dolar. Nah, dan ya memperkuat dolar pada akhirnya. Nah, kalau mereka punya euro, ya udah mereka transaksinya menggunakan euro seperti itu ya. Nah, setelah mereka masih berdagang, terus juga udah punya mata uang bersama ya, karena masih ada batas-batas wilayahnya ini seperti dalam gambar ini kan, batas Perancis ya, lalu juga batas Italia, batas Luxembourg seperti itu. Akhirnya
dibuatlah yang namanya Schengen area ya, supaya mereka itu bebas berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak perlu visa ya. Dalam hal ini ada kebijakan namanya free movement ya, atau free movement of people, free movement of goods ya, and free movement of capital. Jadi mereka bebas mau pindah dari negara satu masuk ke negara lainnya tanpa perlu visa ya, karena mereka udah menjadi satu area namanya Schengen area. Ini yang garis biru tua mereka udah official member ya, ini belum diupdate. Inggris sudah keluar dari Uni Eropa sejak tahun 2020 officially. Lalu juga ada negara kandidat ini ya, seperti Turki, lalu negara-negara Balkan ya seperti Serbia, Montenegro ya, mereka dulunya satu negara besar nih namanya Yugoslavia, tapi setelah keruntuhan Uni Soviet mereka pecah-pecah dari negara-negara kecil ini. Lalu ada yang abu-abu agak putih ini, dia potensial kandidat ya, itu istilahnya diincer lah gitu oleh Uni Eropa. Di sini kalau di Balkan ada Bosnia ya, seperti itu. Nah, jadi sampai dengan sekarang 2025 Uni Eropa memiliki 27 member ya, yang sebelumnya 28 tapi Inggris keluar jadi 27 seperti itu. Nah, ini mereka adanya di Eropa Barat ya. Lalu selain regionalisme ada istilah baru ya, di tulisan Alexander Warley juga, saya juga menulis di situ ya, ada istilah baru yang muncul yaitu neoregionalisme. Kenapa neoregionalisme ini muncul? Ya pasca Perang Dingin ya, negara sudah tidak lagi menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional, sehingga interaksi dalam HI lebih fleksibel dan juga melibatkan aktor non-negara. Dan juga isu-isunya lebih isu kontemporer lah, lebih terkini seperti lingkungan, hak asasi manusia dan juga teknologi. Contohnya adalah kemitraan Trans-Pacific atau Trans-Pacific Partnership yang membahas di dalamnya tentang perubahan iklim ya, yang tidak hanya di dalamnya melibatkan negara tapi juga non negara ya, karena ada aktivis, lalu juga tidak hanya satu wilayah tapi juga bermacam wilayah gitu. Jadi meskipun berbeda-beda kawasan, kalau seandainya ada isu yang dibahas, maka itu masuk ke dalam neoregionalisme ya. Contohnya lagi ada COP, yaitu juga membahas tentang perubahan iklim ya, dan masih banyak lagi organisasi neoregionalisme pada saat ini. Dari tabel ini kita bisa melihat apa perbedaan dari regionalisme dan neoregionalisme. Dari segi aktor, regionalisme aktor utamanya adalah negara, di mana neoregionalisme meliputi aktor negara dan non-negara seperti swasta ya, bisnis dan juga NGO, non-government organization, aktivis seperti lingkungan, feminisme dan lain sebagainya. Lalu juga fokusnya, kalau regionalisme isu-isu yang istilahnya jadul lah ya, ekonomi dan politik, tapi kalau neoregionalisme isu-isu kontemporer yang lebih modern seperti isu global ya, pemanasan iklim, lalu juga inovasi seperti teknologi dan lain sebagainya. Struktur dalam regionalisme lebih formal dan birokratis, kalau neoregionalisme fleksibel dan adaptif ya, tergantung daripada isu yang sedang berkembang. Contoh konkretnya ya ASEAN, itu contoh regionalisme karena ada isinya kepala negara, lalu juga acara yang diadakan formal dan birokratis. Kalau neoregionalisme adalah kemitraan ekonomi komprehensif regional atau regional komprehensif economic partnership, di mana kemitraan ekonomi ini ya di dalamnya bukan hanya negara yang bertemu, tapi juga bisnismen yang membahas bagaimana isu ekonomi itu terjadi ya di berbagai regional. Nah, meski regionalisme atau neoregionalisme punya banyak sekali dampak positif ya, salah satunya meningkatkan perdagangan dan juga perekonomian, mengurangi konflik negara dan mempermudah kerjasama global. Tetapi regionalisme dan juga neoregionalisme memiliki tantangan. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan antar anggota. Itu bisa kita lihat dari keluarnya Inggris ya di Uni Eropa, karena memang Inggris ini merasa
terbebani lah di Uni Eropa dan kepentingannya beda. Kenapa beda? Karena di awal ketika ingin membuat Uni Eropa ini, pada saat itu Perdana Menteri Inggris adalah Winston Churchill. Winston Churchill itu justru tidak mau bikin union, dia pengennya bikin federation. Jadi bukan European Union tapi European Federation. Lalu juga Inggris punya banyak sekali negara-negara persemakmurannya yang dulu dijajah oleh Inggris dan secara administratif dan ekonomi masih bergantung pada Inggris ya. Inggris masih kuat lah di situ, namanya Commonwealth ya, seperti India, Singapura ya, dan Australia ya, dan banyak negara lain yang masih menggantungkan perekonomiannya kepada Inggris, atau Inggris punya pengaruh di situ. Nah, lalu juga Inggris banyak kecewanya ya ke Uni Eropa dari 98, lalu juga 2008 krisis Yunani, karena kan di Uni Eropa juga perekonomiannya sebetulnya tidak merata ya, seperti penghasilan per tahun negara Luxembourg itu 20 kali lipat dibandingkan dengan Albania. Bayangkan sejauh itu. Maka ketika Yunani kolaps atau krisis pada tahun 2008, negara anggota lain harus bail out, ngasih bantuan, dan Inggris keberatan di situ ya, dan lain sebagainya, sehingga ya udah deh ya, ada juga isu populisme ya yang berkembang di Inggris ya, Leave EU ya, #LeaveEU, tinggalkan Uni Eropa. Dan ketika mereka dikasih referendum, ternyata banyak yang ingin keluar dari Uni Eropa. Alhasil ya udah gitu, akhirnya Inggris keluar dari Uni Eropa ya, karena perbedaan kepentingan tadi. Di ASEAN juga ada unpopular isu di mana Singapura ini sepertinya akan keluar dari negara ASEAN karena ekonomi di Singapura udah lebih jomplang gitu ya dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Jadi udah paling maju lah gitu Singapura. Jadi udah nggak segeng lagi gitu sama ASEAN. Ya ada perbedaan kepentingan itu antar negara anggota, dan itu harus dijaga ya. Dan ya itu sebuah keniscayaan ya, pasti ada aja yang berbeda kepentingan, dan itu tantangan bagi setiap organisasi regional yang ada ataupun neo-regional ya. Contohnya Amerika Serikat juga di bawah Donald Trump ya, dengan isu lingkungan seperti perubahan iklim. Kalau Donald Trump tidak konsen dengan perubahan iklim juga, pada akhirnya yaitu ya ada perbedaan kepentingan gitu di dalam neoregionalisme juga. Lalu yang kedua, ada masalah kedaulatan nasional ya, terutama di Uni Eropa ya. Di Uni Eropa memang ketika negara anggotanya itu sudah officially masuk ke Uni Eropa, dia secara tidak langsung menyerahkan 80% kedaulatannya ke Uni Eropa, karena semuanya udah diatur dari Uni Eropa, di Uni Eropa. Di ASEAN juga meskipun tidak ada penyerahan kedaulatan ya, karena di ASEAN prinsip utamanya adalah non-interference, tidak boleh ada intervensi, tetapi kadang ada ketumpang tindihan gitu antara kedaulatan nasional dan kepentingan dari organisasi regional ya, seperti ya isu Rohingya kan juga karena ASEAN tidak ada intervensi, pada akhirnya ya Indonesia yang harus menanggung itu semua, dan itu berhubungan dengan kedaulatan nasional gitu, bukan lagi kepentingan ASEAN seperti itu. Nah, ketimpangan ekonomi antar negara juga sudah dibahas ya di Eropa, apalagi di ASEAN juga ya berbeda lah. Indonesia dengan Malaysia aja pasti berbeda, dan ya itu harus banyak kompromi aja. Kalau mau kompromi ya masih bersama, kalau udah semakin berat gitu kayak negara harus ngasih bantuan dan lain sebagainya, maka pada akhirnya regionalisme juga akan ya bubar lah gitu ya. Ya meskipun belum ada regionalisme yang benar-benar bubar sampai dengan saat ini, paling non aktif ya kayak Uni Afrika, terus juga Liga Arab dan lain sebagainya. Karena mau bagaimanapun organisasi regional atau regionalisme yang ada di satu kawasan itu adalah status quo. Jadi mereka udah terlanjur nyaman gitu. Kalau seandainya mereka meninggalkan kamar itu, ya ada tantangannya lebih besar gitu dibandingkan mereka harus sporadis terpecah belah di sana di sini. Ya udah, mending mereka tergabung dalam satu organisasi regional tadi untuk mengamankan komplek keamanannya sendiri. Nah, Indonesia sejak tahun 1967 ya menjadi pendiri
negara ASEAN ya, dan aktif menjadi pemimpin lah di ASEAN, terutama zaman Pak SBY ya. Salah satunya Pak SBY membuat namanya Bali Demokrasi Forum, di mana itu forum yang ada dalam ASEAN untuk mengumpulkan negara-negara ASEAN membicarakan bagaimana perkembangan atau isu demokrasi yang ada di negaranya. Selain itu juga di 2015 ASEAN punya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana para pekerja antar negara yang ada di ASEAN ini bebas pulang pergi ya, keluar masuk tanpa visa, dan itu sudah kita rasakan sampai dengan saat ini. Cuma memang ada peluang dan tantangan di mana ya orang Indonesia kita harus bersaing gitu ya dengan angkatan kerja dari Singapura, dari Malaysia dan lain sebagainya. Ya, ada peluang, ada tantangan, selalu ada dua mata koin ya untuk setiap kebijakan. Untuk kerjasama lingkungan, ASEAN juga punya yang namanya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani pada tahun 2002. Tujuannya apa? Untuk mengatasi kebakaran hutan dan asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Kalau teman-teman ingat ya, Indonesia pernah hutannya kebakaran dan ternyata bikin satu kawasan ASEAN itu kena dampaknya ya, karena asapnya seperti itu kan. Di film Upin Ipin juga ada tuh yang Jerbu itu ya, karena kan deket banget di Kalimantan seperti itu. Oke, apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini? Yang pertama, regionalisme dan neoregionalisme membantu kerjasama untuk menghadapi tantangan global. Contohnya ASEAN dan Uni Eropa menunjukkan manfaat dari kerjasama regional ini ya. Terlihat perekonomian dari setiap negara anggotanya itu ada peningkatan ya, karena ya mereka gabung lah ke dalam geng lah gitu, gabung ke anak komplek. Kalau mereka sendirian mau dagang ke Indonesia, beda lah perlakuannya gitu ya kalau dia bukan negara anggota. Terus selain regionalisme juga ada neoregionalisme, di mana model kerjasama ini dia lebih adaptif terhadap isu global seperti teknologi dan lingkungan, tidak seperti regionalisme ya yang lebih jadul isu-isu yang dibahas. Ini referensi yang diambil ya, terutama website official seperti ASEAN dan juga Uni Eropa. Itu saja untuk pertemuan di hari ini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam budi luhur.